Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-15, khususnya kelas 1, materinya tetap di keseimbangan. Kita akan belajar sikap berjalan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami materi gerak keseimbangan sikap berjalan dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan gerak keseimbangan sikap berjalan dengan semangat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini, yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, lakban atau kapur, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Setiap hari kita selalu berjalan, pergi main ke rumah teman, berjalan ke sekolah, dan berjalan kemana saja yang kita mau. Kakimu akan kuat jika sering berjalan. Cara orang berjalan berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan badan tegap, ada yang berjalan bungkuk, tapi biasanya orang berjalan dengan langkah biasa. Berjalan banyak kita jumpai, bahkan kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Berjalan merupakan gerak perpindahan pada satu posisi terhadap posisi lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, berjalan ke depan. Yang kedua, berjalan ke samping. Dan ketiga, berjalan jinjit. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-15, khususnya kelas 2, materinya pola gerak dominan. Kita akan belajar melayang dan mendarat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan literasi materi, peserta didik dapat memahami pola gerak dominan melayang dan mendarat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dominan melayang dan mendarat dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini seperti religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, kardus bekas, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Sore ini Andi juga bermain di lapangan. Ia bermain meloncat dan melompat dari atas kotak kayu. Dapatkah kamu melakukan permainan ini? Gerakan melompat dan meloncat cukup mudah. Akan tetapi harus berhati-hati melakukannya supaya kamu tidak jatuh. Selanjutnya, meloncat dilakukan dengan menolakkan kedua kaki. Kemudian mendarat dengan dua kaki. Melompat dilakukan dengan menolakkan satu kaki, kemudian mendarat dengan dua kaki. Di antara meloncat dan mendarat, ada saatnya kita melayang di udara. Mari kita belajar bersama gerakan melompat dan meloncat, supaya kamu dapat melakukannya dengan benar. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, meloncat dengan dua kaki. Yang kedua, meloncat dua kaki dengan rintangan. Ketiga, melompat dengan satu kaki. Dan keempat, melompat satu kaki dengan rintangan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-15 khususnya kelas 3, materinya masih di pola gerak dominan. Kita akan belajar melompat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dominan melompat dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dominan melompat dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, lakban atau kapur, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Melompat. Melompat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lompat adalah gerakan yang dilakukan untuk menjauhi permukaan tanah atau lantai, dilakukan secara horizontal, ke depan, ke samping, atau ke belakang, dan menggunakan otot kaki dalam melakukannya. Selanjutnya, gerakan ketika melompat, tubuh hanya bertumpu pada satu kaki saja. Hal ini berarti jika saat melompat, hanya satu kaki saja yang dijadikan tumpuan atau menolakkan kaki atau mendorong tubuh. Hasil dari gerakan melompat adalah tubuh bergerak ke depan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, melompat tanpa awalan. Yang kedua, melompat dengan awalan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-15, khususnya kelas 4, materinya masih di kebugaran jasmani. Kita akan belajar latihan kekuatan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami gerak dasar latihan kekuatan otot tungkai dalam kebugaran jasmani dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar latihan kekuatan otot tungkai dalam kebugaran jasmani dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini seperti religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa, persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, kursi atau bangku, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kekuatan atau strength dalam bahasa Inggris merupakan salah satu komponen penting dalam kebugaran jasmani. Kekuatan bisa digunakan untuk menilai seseorang terkait kebugaran jasmani. Kekuatan juga bisa ditingkatkan dengan latihan rutin. Kekuatan berhubungan dengan segala sesuatu yang membutuhkan tenaga. Tenaga bersumber dari otot yang kuat. Kekuatan otot berguna sebagai daya penggerak pada tubuh. Kekuatan atau strength adalah kemampuan seseorang untuk membangkitkan tegangan otot atau sekelompok otot untuk menghadapi suatu tahanan. Selanjutnya, kekuatan adalah kemampuan otot tubuh untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Bentuk latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan yaitu latihan-latihan tahanan atau resistance exercise, di mana kita harus mengangkat, mendorong, atau menarik suatu beban. Beban itu bisa berasal dari anggota tubuh kita sendiri atau external resistance. Kekuatan otot merupakan komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat kekuatan bagi tubuh adalah yang pertama sebagai penggerak setiap aktivitas fisik, yang kedua sebagai pelindung dari kemungkinan cedera, dan terakhir dengan kekuatan akan membuat orang berlari lebih cepat, melempar atau menendang lebih jauh dan efisien, memukul lebih keras, dan dapat membantu memperkuat stabilitas sendi-sendi. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak,
menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, melakukan gerakan jongkok berdiri. Yang kedua, melakukan gerak naik turun tangga atau kursi. Yang ketiga, melakukan gerakan half squat jump. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-15 khususnya kelas 5, materinya masih di kebugaran jasmani. Kita akan belajar kekuatan dan kelincahan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu menjelaskan aktivitas latihan kekuatan dan kelincahan dalam kebugaran jasmani dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu mempraktekkan aktivitas latihan kekuatan dan kelincahan dalam kebugaran jasmani dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, tali karet atau skipping, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kebugaran jasmani harus dijaga dengan baik. Untuk menjaga kebugaran tubuh, biasakanlah untuk berolahraga secara teratur dan sesuai dengan kemampuan kalian. Tubuh yang bugar tidak dapat diperoleh dengan mudah. Kalian harus menerapkan pola hidup sehat, seperti latihan, makan makanan yang bergizi, tidak begadang, dan sebagainya. Kali ini kalian dalam aktivitas kebugarannya akan berlatih sit up dan lompat tali atau skipping. Sebelum memasuki latihan sit up dan lompat tali atau skipping, sebaiknya melakukan berbagai gerakan pemanasan. Latihan pemanasan merupakan gerakan ringan yang bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh sebelum melakukan latihan inti atau utama. Pemanasan memiliki manfaat untuk menaikkan suhu badan, menyiapkan semua organ tubuh untuk melakukan kegiatan yang lebih berat. Selanjutnya, latihan sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Dilakukan dengan sikap pertama tidur telentang, posisi lutut ditekuk, kedua kaki boleh ada yang menahan atau tidak. Orang yang tidur telentang mulai mengangkat badan ke atas hingga dalam posisi duduk, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Latihan berikutnya yaitu latihan lompat tali berguna untuk melatih kekuatan otot kaki dan koordinasi antara gerakan tangan dan kaki. Melakukan gerakan ini memerlukan alat yang digunakan berupa seutas tali untuk bermain lompat tali. Cara melakukannya yaitu kedua ujung tali dipegang, kedua pergelangan tangan diputar ke depan sehingga berputar ke atas dan ke bawah. Saat tali berputar di bawah, dilompati 1 atau 2 kaki. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang.
Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, lakukan sit up. Yang kedua, lakukan lompat tali atau skipping. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-15, khususnya kelas 6, materinya masih di kebugaran jasmani. Kita akan belajar kelenturan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami latihan kelenturan otot lutut, perut, dan pinggang dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan latihan kelenturan otot lutut, perut, dan pinggang dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kebugaran jasmani termasuk salah satu aspek fisik yang terukur. Kebugaran jasmani diartikan kemampuan melakukan aktivitas tanpa merasa lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lain dalam waktu lama. Setiap orang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan kebugaran. Kebugaran jasmani mempunyai beberapa komponen. Kebugaran jasmani mempunyai beberapa unsur. Berikut ini adalah unsur-unsur kebugaran jasmani secara lengkap. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan merupakan bagian dari kebugaran jasmani yang menggunakan kemampuan fisik seseorang, terutama dalam penggunaan otot. Yang kedua, daya otot. Daya otot merupakan unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, daya tahan. Daya tahan berhubungan erat dengan stamina agar bisa melakukan aktivitas dalam jangka waktu lama. Untuk memiliki daya tahan tubuh yang bagus memerlukan latihan yang kompleks. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan dalam kebugaran jasmani dimaknai sebagai kemampuan agar seorang bisa melakukan tugas dengan baik dan benar. Satu di antara latihan untuk meningkatkan kecepatan ialah lari. Dan kelima, kelincahan. Kelincahan merupakan unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak,
menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, melakukan latihan kelenturan otot lutut atau kepala menyentuh lutut. Yang kedua, melakukan latihan kelenturan otot perut atau sikap kayang. Yang ketiga, melakukan latihan kelenturan otot pinggang atau memutar pinggang. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.